Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tergerak limpah kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak semuanya bisa mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati teman-teman sejawat dari TKIP Robani yang hari ini berkesempatan hadir dalam acara diseminasi budaya positif di TKIP Robani dalam mendukung teman-teman calon guru penggerak tahun angkatan ke-9 tahun 2023. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan hari ini terkait kegiatan diseminasi atau namanya ini praktik baik ya teman-teman ya, terkait dengan budaya positif yang akan diberikan oleh teman-teman calon guru penggerak dari TKIP Robani ini. Saya selaku kepala sekolah dari TKIP Robani menyampaikan terima kasih banyak kepada semua para guru-guru calon guru penggerak dari TKIP Robani. Guru penggerak adalah suatu sarana bagi kita semuanya sebagai seorang pendidik. Tentunya dengan adanya kita ada program pemerintah sebagai guru penggerak, kita sebagai pendidik tentunya dituntut kualitas dari diri kita pribadi dan juga pengembangan dari seorang pendidik. Bagaimana kita mengembangkan profesionalitas kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan yang tentunya di era sekarang ini sangat-sangat dibutuhkan. Kita harus senantiasa bergerak maju, gak boleh bergeraknya mundur. Kalau bergerak mundur nanti kita akan terlibat oleh zaman-zaman yang akan kita lalui. Anak-anak didik kita yang sekarang diamanahkan kepada kita, tentunya 10 tahun mendatang atau 20 tahun mendatang, mereka inilah calon-calon generasi penerus bangsa, calon pemimpin masa depan Indonesia. Kita sebagai pendidik tentunya merasa bangga ikut andil dalam mendidik calon-calon generasi penerus bangsa. Di usia emasnya di TKIP Robani ini kita diamanai luar biasa banyaknya anak-anak usia dini dengan beragamnya potensi yang dimiliki putra-putri kita, latar belakang yang dimiliki putra-putri kita, dan tentunya tidak luput nanti di masa yang akan datang mereka akan dijadikan seorang pemimpin kita sebagai pendidik. Tentunya dituntut juga profesionalitas kita. Bagaimana kita bisa mengembangkan profesionalitas kita? Salah satu caranya pemerintah pusat Kemendikbudristek memberikan fasilitasi kepada kita untuk menjadi seorang guru penggerak. Kesempatan ini tentunya tidak datang dua kali. Kita sebagai pendidik diberikan kesempatan peluang bagaimana kita bisa mengupdate tentang keilmuan kita terkait pendidikan di masa sekarang. Tentunya sebagai pendidik kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu dari sekolah, dari khususnya lembaga kita TKIP Robani, saya sebagai kepala sekolah dan juga stakeholder yang ada di satuan ini, dan tentunya teman-teman sejawat kita yang ada hadir pada hari ini sangat mendukung dan juga mensupport semua
kegiatan yang akan dilakukan oleh teman-teman kita dari guru penggerak ini, yang tentunya harapan besarnya dari lembaga sendiri, saya selaku kepala sekolah berharap teman-teman yang akan menjadi calon guru-guru penggerak ini memberikan warna baru, memberikan edukasi baru kepada satuan ini, dan tentunya akan berimbas di satuan-satuan di sekitar sini, akan memberikan dampak yang positif, dampak yang luar biasa bagi satuan pendidikan kita TKIT Robani yang akan dijadikan salah satu lembaga pendidikan yang diminati, yang menjadi rujukan, dan ya harapan besarnya menjadi lembaga yang akan lebih berkembang lagi dengan adanya potensi-potensi yang dimiliki oleh pendidik-pendidik yang ada di TKIT Robani ini. Seluruh stakeholder, mulai dari paguyuban wali murid kita, dari teman sejawat kita, dari kepala sekolah kita, dan juga dari yayasan kita yang tidak dapat kita tinggalkan. Semua stakeholder yang ada di satuan TKIT Robani ini sangat mendukung sekali adanya program sekolah guru penggerak ini. Calon-calon guru penggerak ini nanti ke depannya harapannya akan memberikan warna-warna baru, pendidikan baru, ilmu-ilmu baru yang terus bergerak mengikuti perkembangan zaman yang akan diaplikasikan, yang akan kita laksanakan di kepada anak-anak didik kita yang saat ini kebetulan kita sudah mempunyai ladang dakwah, misalnya ladang ladang untuk mendidiknya itu sudah ada. Kita tidak lagi memikirkan bagaimana kita mencari murid. Sekarang TKIT Robani sudah sejauh itu. Ini adalah prestasi yang luar biasa bagi TKIT Robani. Dengan adanya modal awal ini, kita sudah mempunyai jumlah siswa yang banyak. Tentunya harus kita imbangi, harus kita tingkatkan pengembangan profesionalitas pendidik kita ini di era zaman sekarang ini dengan keilmuan yang terupdate. Tentunya zaman sekarang tidak lagi kita sebagai pendidik namanya lembar kerja sudah tidak boleh lagi kita berikan kepada anak-anak. Itu kalaupun terpaksa kita menggunakan lembar kerja pun harus sangat diminimalis sekali. Maka dari itu tuntutan dari seorang guru penggerak ini tentunya akan memberikan nuansa baru nanti bagaimana sih pembelajaran itu menjadi lebih efektif, anak lebih tertarik, anak tidak bosan, dan pembelajaran yang ada di kelas yang kita selenggarakan itu menjadi lebih hidup. Itulah tuntutan dari sekolah sebagai guru penggerak. Maka dari itu besar harapan dari Satuan Pendidikan TKIT Robani dengan adanya kegiatan hari ini, yaitu diseminasi budaya positif yang akan kita terima dari teman-teman calon guru-guru penggerak ini, tentunya akan berdampak yang positif juga bagi satuan pendidikan ini. Sungguh hari ini ada ilmu baru yang harus kita pelajari, bagaimana membudayakan budaya positif di satuan lembaga ini yang akhir endingnya dapat kita aplikasikan dalam keseharian kita di lembaga ini, yang pada intinya kita menjadi satuan pendidikan yang lebih berkualitas, satuan pendidikan yang lebih bermutu. Alhamdulillah kita sudah didukung dengan adanya penilaian akreditasi kita, yaitu penilaian A. Dengan kita mempunyai modal ini, kita tingkatkan lagi setiap tahun. Tentunya dari para pendidik-pendidik yang ada di TKIT Robani ini diharapkan ada sebuah progres, ada sebuah inovasi
di satuan lembaga ini yang harapan besar ke depannya lembaga satuan TKI Robani akan menjadi lembaga yang bisa memberikan warna baru di dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Madiun, harapan besarnya. Maka dari itu mari kita dukung bersama kegiatan hari ini terkait kegiatan diseminasi budaya positif yang akan diberikan oleh teman-teman dari calon guru-guru penggerak kita. Kita sebagai teman-teman sejawat tak luput dari ada imbas yang bisa kita ambil positifnya. Dalam hal ini budaya-budaya positif yang akan kita terapkan di satuan lembaga ini tentunya akan dapat kita aplikasikan secara bersama-sama tanpa adanya dukungan, tanpa adanya kerjasama dari semua stakeholder yang ada di satuan ini. Budaya-budaya yang sudah dirancang sedemikian rupa oleh teman-teman kita calon-calon guru penggerak ini tidak akan ada apa-apanya. Kita sebagai stakeholder yang ada di satuan ini harus bergandengan tangan, bersatu bahu membahu bagaimana kita bisa mewujudkan bersama adanya budaya positif ini, sehingga budaya positif yang akan dilaksanakan di satuan ini tentunya bisa terlaksana oleh teman-teman kita dari calon guru-guru penggerak kita yang luar biasa. Secara resmi kegiatan pembukaan saya mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan awal dari Satuan Lembaga TKI Robani. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat ya? Semangat. Terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada siang hari ini dengan suasana yang panas ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama di ruangan ini, tidak lain tidak bukan hanya untuk sharing ya, dengan materi yang sudah saya dapatkan di program Guru Penggerak. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Muhammad SAW, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Alhamdulillah, saya mengaturkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bisa hadir di kesempatan kali ini, di mana kali ini kami selaku CGP memiliki tugas untuk membuat aksi nyata di lembaganya masing-masing. Dan pada kesempatan kali ini aksi nyatanya adalah kami mengimplementasikan di lembaga kita di sini tentang budaya positif, yaitu diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Madiun di lembaga TKI Robani Kelompok. Oke teman-teman, di sini saya akan menyampaikan apa materi yang sudah saya dapatkan selama mengikuti calon guru penggerak ini di modul 1.
Nah, di sini ada keterkaitan antar materi. Di modul 1 ini kami mempelajari 4 bagian. Oke. Di modul 1 bagian 1 itu ada filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian di modul 1.2 atau bagian 2 kita belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Dan selanjutnya kemudian kita di modul 3 atau modul bagian 3 kita belajar tentang visi guru penggerak yang nanti sinkron dengan visi sekolah seperti itu. Kemudian di bagian 4-nya tentunya setelah kita belajar tentang visi itu kita terapkan dalam budaya positif di lingkungan sekolah kita. Next, selanjutnya. Nah, di situ ada tokoh, gambar tokoh, tentunya kita semua sudah kenal semua ya teman-teman. Siapa itu? Siapa Ki Hajar Dewantara teman-teman? Masya Allah ya. Tidak asing lagi bagi kita ya di dunia pendidikan ini. Beliau adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau sangat berjasa sekali untuk pendidikan Indonesia karena beliau adalah perintis di mana pendidikan Indonesia bisa berkembang sampai saat ini. Beliau merintis di zaman kolonial Belanda, di mana kita tahu bahwa pada penjajahan dulu pendidikan di Indonesia bagaimana teman-teman? Apakah merata atau tidak? Belum, betul sekali belum. Pendidikan hanya dikhususkan di kalangan tertentu dengan tujuan tertentu, belum merata ke seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini beliau Ki Hajar Dewantara tergerak hatinya bagaimana agar pendidikan ini merata di seluruh rakyat Indonesia. Dengan tergeraknya hati beliau, akhirnya beliau merintis pendidikan di Indonesia dengan membuka taman siswa. Nah, beliau memiliki lembaga taman siswa ini. Beliau memiliki semboyan yang tidak asing bagi kita. Apa semboyannya teman-teman? Berarti ada berapa semboyan itu teman-teman? 3. Yang pertama Ingarso Sung Tulodo, yang kedua Ing Madyo Mangunkarso, yang ketiga Tuturi Handayani. Coba ada yang bisa menyampaikan ke teman-teman kita semua mungkin Ingarso Sung Tulodo itu artinya apa? Siapa? Secara tutup? Oh boleh. Ingarso Sung Tulodo artinya saat kita berada di depan kita menjadi contoh bagi mereka yang berada di depan kita. Kemudian Ing Madyo Mangunkarso lain apa saya juga? Iya. Boleh? Oh boleh. Ing Madyo Mangunkarso saat kita berada di tengah artinya kita tidak menjadi pemimpin atau bagaimana kita berada di tengah menjadi seperti murid ini, maka kita Ing Madyo Mangunkarso kita memberikan motivasi. Kemudian saat Tuturi Handayani kita berada di belakang, yang sudah yang kita sudah berpemimpin, nggak berada di tapi kita tetap dalam pendidikan itu kita mengikuti apalagi pendidikan yang terbaru, artinya tetap mengupdate pengetahuan kita. Dan kita juga ikut mendukung agar yang di depan yang kita tetap belajar dengan sebaik-baiknya. Oke, tepuk tangan untuk Saudara Tutu. Terima kasih Saudara Tutu, luar biasa sekali, betul sekali ya. Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Di mana Ingarso Sung Tulodo kita sebagai guru di depan, pemimpin pembelajar, menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi panutan bagi murid-murid kita. Ing Madyo Mangunkarso berarti kita membangun, memotivasi peserta didik kita agar mereka tumbuh berkembang menjadi manusia-manusia yang berprestasi seperti visi sekolah kita. Kemudian Tuturi Handayani di belakang berarti kita tidak lepas tangan, kita tetap
membimbing mereka dengan mendorong atau memotivasi moral mereka sehingga pelajaran yang sudah didapatkan di lembaga ini bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-harinya sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang unggul bermanfaat di lingkungan sekitarnya. Seperti itu untuk semboyan ing Marso Suntulodo, ing Madio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Selain semboyan itu, semboyan yang sudah diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara ini sekarang menjadi slogan untuk pendidikan nasional kita. Semboyan beliau yang dari dulu masih relevan sampai sekarang dan masih digunakan sampai sekarang oleh Pendidikan Nasional Indonesia, ya. Kementerian Pendidikan masih menggunakan slogan tersebut. Ya. Kemudian beliau juga memiliki filosofinya. Salah satunya di sini saya mengambil 3, ya. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada di sebelah kiri sana, sebelah kanan saya ada pendidikan menghamba pada murid. Artinya yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid sesuai minat, bakat, dan kemampuan anak. Jadi kita tetap berfokus pada perkembangan dan kemampuan murid sesuai dengan tahapan usianya. Seperti kita ya, KB dan TK, kita sudah meyakini dan menyadari bahwa anak-anak kita itu berbeda, minat, bakat mereka berbeda-beda, sehingga kita juga harus memfasilitasi itu semua, tapi tetap mendidik mereka dengan baik dan menumbuhkan minat bakatnya sehingga pendidikannya tetap berfokus pada kemampuan anak dan berpusat pada murid. Kemudian filosofi yang kedua adalah pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak, baik kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Seperti tadi semboyannya beliau, yaitu Tuturi Handayani tadi yang di belakang, mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi kita tidak melepas begitu saja. Kita tetap mendorong moral anak-anak kita sehingga mereka bisa tumbuh mencapai apa yang dicita-citakannya sehingga mereka menjadi anak-anak yang memiliki capaian keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ya, seperti itu. Kodrat alam dan kodrat zaman. Berarti kalau kodrat alam itu alhamdulillah di materi ini kami menemukan materi baru yaitu tentang kodrat alam dan kodrat zaman ini, ya. Sehingga kalau di sini disampaikan bahwa anak-anak itu ternyata dilahirkan bukan seperti kertas putih, teman-teman. Jadi bukan kosong melompong tidak ada apa-apa, bukan. Tetapi anak-anak kita ini dilahirkan sudah dibekali berbagai macam kemampuan. Tinggal kitanya saja yang menguatkan kemampuan itu. Yang mau kita munculkan apa? Kekuatan positifnya atau negatifnya. Nah di situ, ya. Berarti kalau kita mau memunculkan positifnya, kita kembangkan, kita buatkan positifnya, dan yang negatifnya kita minimalis atau kita hilangkan. Kemudian yang ketiga adalah guru ibarat petani dan sekolah ibarat lahan atau tanah, sedangkan murid diibaratkan benih. Petani hanya bisa menuntut tumbuhnya benih agar dengan merawatnya dengan baik. Jadi ibaratnya kita sebagai petani, sekolah itu lahannya, berarti lahan ini harus kita olah bagaimana lahan ini bisa unggul, bisa memiliki kualitas, sehingga benih apapun yang ditumbuhkan di lahan kita ini, di lembaga kita ini, bisa tumbuh dengan baik. Kalau lahannya jelek, misalnya kita menentukan jagung, ya, menanam jagung, lahannya kurang berkualitas, walaupun benihnya itu unggul karena ditanam di tanah yang tidak berkualitas, maka benih itu pun tidak akan tumbuh dengan baik, ya kan? Tapi ketika kita memiliki lahan yang produktif, lahan yang berkualitas, benih yang tidak baik atau benih yang kurang baik itu ditanam di lahan yang berkualitas atau lahan yang bagus, benih itu akan muncul walaupun
mungkin buahnya tidak selebat dengan benih unggul. Bisa dipahami di sini teman-teman? Nah, Oke. Jadi kita itu sebagai sekolah yang lahannya kita memiliki kewajiban untuk mengolah sekolah kita ini biar menjadi lahan yang produktif bagaimana. Dan kita ada benih, yaitu anak-anak didik kita itu bagaimana benih yang unggul dan tidak unggul ini bisa tumbuh di lembaga kita, dan sebagai kita sebagai petani menjadi kewajiban kita untuk merawatnya, memupuknya, dan memberikan perawatan yang terbaik untuk anak-anak kita. Itu ya filosofi, ketiga filosofi dari Ganjar Dewantara. Kemudian selanjutnya, nah, setelah kita mempelajari tentang filosofi Ganjar Dewantara, di modul berikutnya kami mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak. Kita semua insya Allah adalah guru penggerak ya. Di sini ada nilai guru penggerak: 1. Mandiri, 2. Reflektif, 3. Inovatif, 4. Kolaboratif, 5. Berpihak kepada murid. Mandiri, kira-kira apa teman-teman dengan mandiri itu? Nilai yang ada pada diri kita harus mandiri, berarti bagaimana? Bagaimana? Iya, betul. Kita memiliki inisiatif sendiri dari dalam diri kita sendiri. Jadi bukan karena orang lain. Kalau karena orang lain itu akan sementara. Tapi kalau dari dalam diri kita ada kemandirian dari diri kita, insya Allah itu lebih jangka panjang. Contohnya kita ingin menjadi guru yang lebih berkualitas. Berarti bagaimana secara mandiri kita mencari pelatihan, bimbingan, workshop ataupun yang lainnya. Reflektif berarti apa? Reflektif ya. Reflektif. Iya, refleksinya apa ini? Gitu. Biasanya kita sering dengar refleksi. Berarti reflektif apa berarti? Iya, betul sekali saudara Tati, terima kasih. Evaluasi, kita mengevaluasi diri kita. Apa kekurangan kita? Terutama keunggulan kita apa? Keunggulan kita pertahankan dan kita kembangkan, kekurangan kita perbaiki, seperti itu. Jadi nilai yang ada pada diri kita sebagai guru itu harus seperti itu. Kemudian inovatif. Tak asing ya ini kata-kata inovatif. Apa teman-teman? Pembaharuan, berarti kita selalu menerima dan mencari pembaruan, ide-ide pembaruan, kita mengeluarkan ide-ide pembaruan untuk meningkatkan semangat kerja kita, meningkatkan proses pembelajaran kita di kelas, dan tentunya untuk meningkatkan sekolah kita ya dengan ide-ide baru di kita semua ini. Kemudian kolaboratif, yaitu kerjasama. Kita harus bisa bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada di lembaga atau di sekolah. Kemudian berpihak kepada murid. Nilai guru tentunya kita, apalagi guru PAUD ya, harus berpihak kepada murid ya. Jadi bukan karena kita, tapi kita yang memposisikan diri kita sebagai anak-anak, di mana kita bisa merasakan anak-anak segini itu wajahnya pengennya gitu. Nah, dengan kita bisa memposisikan diri kita di posisi anak-anak, kita bisa mencari trik pembelajaran, metode untuk diterapkan anak-anak bisa lebih efektif seperti itu. Kemudian perannya guru penggerak kita adalah menjadi pemimpin pembelajar. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan mimpi murid. Yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi yang ada di lingkungan sekolah. Maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat kepada murid. Nah, seperti itu ya. Nextnya, nah, di sini kami mempelajari visi. Kita sebagai guru harus memiliki visi. Bukan hanya visi sekolah, tapi diri kita sendiri memiliki visi. Apa sih tujuan kita, atau apa sih cita-cita terbesar kita menjadi guru itu apa? Nah, ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Berarti kita memiliki visi. Visi guru sejalan dengan visi sekolah. Jadi ada keseimbangan.
Untuk mewujudkan suatu perubahan yang dicita-citakan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud dengan adanya kerjasama antara semua warga sekolah. Oleh karena itu, kita perlu langkah konkret untuk mewujudkannya dengan menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagian, sehingga kita dapat membuat visi yang tepat dan ideal sepanjang masa, khususnya visi untuk diri kita sebagai guru yang akhirnya nanti sinkron dengan visi sekolah untuk mewujudkan anak-anak generasi bangsa yang unggul dan berprestasi seperti itu, ya. Next selanjutnya. Nah, di slide sebelumnya ada inquiry apresiatif dan bagian. Inquiry apresiatif itu apa sih? Nah, di sini ya, inquiry apresiatif adalah model pendekatan perubahan yang berprinsip pada psikologi dan pendidikan positif serta pendekatan yang kolaboratif dan berbasis potensi kekuatan yang dimiliki organisasi atau lembaga sebagai bukti keberhasilan yang telah dicapai sekolah. Ya, jadi kita di Robani ini yang sudah unggul, yang sudah berkualitas, yang menjadi keunggulan kita apa? Nah, itu yang terus kita tingkatkan, dan kekurangan kita yang belum terwujud itu kita sharingkan bersama dan kita musyawarahkan bersama bagaimana kekurangan ini bisa menjadi lebih baik. Ya. Selanjutnya setelah kita menghitungkan inquiry apresiatif ini, kemudian kita masuk ke tahapan bagiannya untuk membentuk visi kita, yaitu yang pertama tahapan bagian itu ada singkatannya teman-teman ya. Coba dilihat di sini teman-teman, ada bagian, ada B-nya apa teman-teman? Pertanyaan. Iya betul, buat pertanyaan. Pertanyaannya apa sih yang bisa kita wujudkan untuk anak-anak menjadi anak-anak mandiri itu bagaimana? Nah seperti itu ya. Jadi prosesnya kekurangan anak kita itu di lembaga itu kita tuh apa sih? Misalnya yang kurang percaya diri, nah berarti kita harus meningkatkan di situ. Kemudian setelah membuat pertanyaan terbesar untuk anak-anak kita, kemudian kita ambil pelajaran di A-nya itu ada ambil pelajaran. Ambil pelajaran ini berarti kita itu melihat contoh atau sosok yang berhasil atau lembaga yang berhasil yang telah menumbuhkan seperti yang kekurangan yang kita miliki itu. Misalnya kita kurang percaya diri, anak-anak kita kurang percaya diri atau kurang berprestasi, kita melihat ambil pelajaran dari sekolah-sekolah yang sudah berprestasi yang lebih unggul dari kita. Seperti itu ya, ambil pelajarannya. Kemudian G-nya ada apa teman-teman? Ya, gali mimpi bersama. Ketika kita sudah mengambil pelajaran dari lingkungan sekitar kita, dari tokoh ataupun lembaga yang kita ambil pelajarannya, kemudian kita gali mimpinya. Kemudian kita mau seperti apa ini? Lembaga kita apakah akan seperti ini saja atau lebih meningkatkan lagi? Nah seperti itu, digali mimpi yang tertinggi yang ingin kita capai. Kemudian setelah gali mimpi ada di J-nya apa? Jabatan rencana. Nah ya, jabatan rencana. Ini rencananya kita mau buat apa? Gali mimpi kita mau mencapai tingkatan mimpi yang tertinggi kita tadi, memiliki sekolah yang sangat berprestasi di seluruh kecamatan Grogol, menjadi sekolah nomor 1 di Kabupaten Madiun. Allahumma amin. Nah kita jabarkan rencana kita itu tentunya dengan kolaborasi seluruh stakeholder yang ada di lembaga kita. Kemudian yang A yang terakhir ada atur eksekusi. Atur eksekusi ini perencanaannya, prosesnya itu menjadi tanggung jawab siapa, itu harus kita rencanakan, harus kita atur. Mungkin sebagai kepala sekolah beliau sudah bisa menjadi PJ ya. Kemudian beliau nanti akan mengatur eksekusi. Ini loh, kamu bagian ini, kamu bagian ini, sehingga keseluruhan tahapan bagian ini dalam menentukan visi sekolah tadi bisa terlaksana dan kita bisa menjadikan visi sekolah kita memang cita-cita yang bisa kita wujudkan seperti itu. Ya. Next selanjutnya. Nah, setelah tadi kita menciptakan visi dan
kemudian guru pun memiliki visi yang sinkron dengan sekolah, akan terwujudnya budaya positif di sekolah kita. Karena dengan tadi aturan-aturan atau asupan kerja yang kita miliki tadi, akhirnya kan kita ada perencanaan gitu. Oh, untuk anak berprestasi itu berarti kita harus begini, harus begini. Akhirnya kan di situ ada budaya-budaya positif yang akan kita tanamkan, akan kita berikan kepada anak. Budaya positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Gitu ya. Budaya positif dari kebiasaan-kebiasaan itu menjadi budaya positif yang menjadi keterbiasaan dilakukan sehari-hari dalam kehidupannya. Next. Oke, nah nih, sejauh mana pemahaman kita terkait konsep-konsep dalam budaya positif? Kira-kira mungkin ada yang mau mengisi ini? Ada masih kosong? 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin ada yang sudah pernah mempelajari segitiga restitusi, kebutuhan dasar, posisi kontrol, disiplin positif, nilai dan keyakinan kelas. Mungkin ada? Belum tahu, ya oke. Kalau disiplin positif, kira-kira apa disiplin positif? Nilai-nilai yang baik atau mengenal kata positif itu. Oh iya, ya boleh, bisa. Tidak ada yang salah ya, semuanya itu bisa saja ya. Nilai dan keyakinan kelas, berarti bagaimana? Ya, kesepakatan bersama dengan anak. Keyakinan kelas itu lebih mengenanya adalah di mana itu hadir dalam dirinya anak-anak tanpa paksaan kita. Kita sebagai guru hanya memfasilitasi bagaimana anak-anak itu terlalu yakin ini baik untuk saya. Jadi tanpa disuruh harus ada itu, dia akan melakukan karena dia sudah menjadi keyakinan. Dihubungkan dengan nilai, keyakinannya itu nilainya kebijakan dalam kehidupan kita. Banyak sekali ya nilai-nilai kebajikan atau kebijakan dalam kehidupan kita. Ada nilai jujur, sopan santun, terus kemudian apa lagi teman-teman? Mungkin pembiasaan baik ya dengan orang tua, ketika lewat bagaimana, apa? Kerjasama, minta tolong, sangat banyak sekali yang seperti itu. Kemudian posisi kontrol. Ada yang tahu posisi kontrol kita sebagai guru menjadi apa? Manajer, ya. Fasilitator. Kemudian teman, ya. Oke. Kemudian kebutuhan dasar. Kira-kira kebutuhan dasar manusia ada? Makan. Iya, itu sekunder, tersier dan primernya ya. Kemudian ada kebahagiaan ya. Coba kita nanti lihat ya. Kemudian ketika restitusi. Menyelesaikan masalah. Coba kita lihat slide selanjutnya. Oke. Coba kita presentasi kebenarannya ada berapa ini? Oke, nah di sini dia. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri anak ya dengan hal-hal yang positif. Kemudian nilai dan keyakinan kelas tujuannya mulia yang ingin terbentuk pada diri anak dengan mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang atau yang berlaku di sekitarnya gitu ya. Kemudian posisi kontrol itu tadi ada 5 ya teman-teman. Dilihat di situ ada pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Dan posisi kontrol di sini yang paling ideal yang harus bisa kita wujudkan adalah sebagai manajer. Ya, manajer ini biasanya dalam menyelesaikan masalah gurunya tidak meluap-luap, tidak bungok-bungok, tidak banter-banteran suara, tapi dengan lemah lembut, dengan ketegasan, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tematik sehingga anak itu bisa mengeluarkan pendapatnya dan menemukan solusinya secara mandiri. Baru guru akan membimbing dan memotivasinya untuk menjadi lebih baik. Kemudian kebutuhan dasar kita, tentunya
kebutuhan bertahan hidup tadi ya, premier, sekunder, dan tersier kita tadi. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi segala tindak kelakuan anak di sekolah itu pasti karena ada kebutuhan yang ingin dia penuhi, yaitu salah satunya tadi rasa kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin dia di rumah kurang kasih sayang, jadi akhirnya di sekolah pola karena ingin mencari perhatian gurunya, ingin disayang oleh gurunya. Atau penguasaan, dia berkuasa di sekolah dengan cara apa? Ketika mungkin temannya ada yang mau merebut atau dia merasa berkuasa itu punyanya dia akan melawan, mungkin seperti itu. Nah, kemudian kebebasan, anak itu memang memiliki kebebasan untuk berkembang, untuk bergerak dan ada kesenangan. Mungkin dengan jahilnya ke temannya, misalnya colek-colek di sini, misalnya sudah mulai lagi fokus, kemudian dijibiti kalau teman, tidak ada apa-apa, cuma dia aku senang saja. Nah, tapi bagaimana caranya kebutuhan dasar ini tetap terpenuhi tanpa merugikan orang lain? Nah, di situ peran kita di sini. Boleh anak-anak itu boleh memenuhi kebutuhannya untuk diterima, merasa bebas, merasa senang, itu boleh. Tapi kita mengatakan bagaimana agar kebutuhan yang mereka ada dalam diri mereka itu bisa terpenuhi tanpa harus menyakiti orang lain. Masih fokus semuanya? Tepuk satu, tepuk dua. Oke. Dan selanjutnya yaitu segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Next. Oke, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru dan orang tua terhadap murid agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi restitusi itu tidak hanya dilakukan oleh guru saja, tetapi orang tua pun bisa. Dengan caranya bagaimana? Next. Yaitu ini, segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, prinsipnya adalah kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Jadi kita terapkan di menstabilkan identitas ini sampai ke anak-anak. Salah tidak apa-apa, karena manusia itu tempatnya bersalah. Ustazah juga belum pernah salah. Nah, seperti itu. Di sini menstabilkan identitas. Jadi anak itu tidak terpuruk dalam kesalahannya, karena kalau dia terpuruk dalam kesalahannya, akhirnya dia sulit untuk bangkit. Nah, setelah itu tahapan berikutnya apa? Next, yang keduanya yaitu adalah validasi tindakan. Nah, validasi tindakan. Prinsipnya dalam validasi tindakan adalah setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Seperti yang tadi ya, ada kebutuhan manusia yang harus memang terpenuhi oleh anak itu. Tapi bagaimana caranya agar kebutuhan itu terpenuhi tanpa menyakiti orang lain. Kemudian pemikiran stimulus respon dari guru bergeser menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan guru. Seperti itu, ya. Nah, jadi validasi tindakannya di sini apa sih, Nak? Kenapa kamu melakukan hal itu? Kenapa? Jadi kebutuhan apa yang ingin dia keluarkan atau yang dia wujudkan itu apa? Di sini, di validasi tindakan itu. Karena setiap tindakan pasti ada alasannya, ada ingin yang dia wujudkan seperti itu, ya. Nah, kemudian setelah kita validasi, tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Apakah sudah betul dengan tindakan yang dia wujud tadi ekspresikan tadi, dengan misalnya tadi bertengkar dengan temannya, dia melukai temannya, itu sudah betul apa salah, ya. Divalidasi sudah, kemudian kita menanyakan keyakinan tadi. Kalau memang salah dengan keyakinan yang mana? Nah, seperti itu. Nah, mungkin kan sayang dengan teman atau seperti itu, atau dia melihat dari contohnya tadi ambil pelajaran itu, mungkin dia bercita-cita jadi seorang polisi karena polisi itu memberikan kenyamanan kepada orang lain. Nah, kita bisa menanyakan di sini. Nah, kamu masih ingat nggak dengan cita-citamu sebagai apa? Sebagai polisi. Nah, polisi itu bagaimana
membantu orang lain, mengayomi orang lain. Yang kalau kamu berteman dengan temannya, apakah kamu itu memberikan rasa aman ke temannya? Nah seperti itu juga bisa dibuat menjadi keyakinan anak-anak. Jadi dengan keyakinannya dia akan muncul dalam dirinya tanpa kita yang memaksa harus bertindak seperti ini. Gitu. Karena itu menjadi lebih panjang efeknya kalau itu tumbuh dari keyakinan anak-anak. Next. Nah, dari tadi kita sudah membahas semuanya, ya. Kemudian dengan tadi segitiga restitusi, kemudian tadi kita menerapkan nilai dan peran kita, akhirnya kita akan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Dalam menciptakan budaya positif, sangat penting untuk melakukan kolaborasi positif dengan semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di lingkungan kelas dan sekolah, serta dukungan sarana prasarana yang memadai. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif dengan baik dan maksimal. Sarana dan prasarana yang menunjang dan akan terwujudnya sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Nah, itu tadi teman-teman adalah bagaimana dari modul materi yang sudah saya sampaikan, yang kami dapatkan dari bagian 1 sampai bagian 4 itu memiliki keterkaitan yang akhirnya menjadi bisa kita wujudkan di lembaga kita menjadi budaya positif yang ingin kita capai. Nextnya, insya Allah dengan kita memiliki budaya positif kita, dengan kita merencanakan, kita kemudian merancang bersama-sama, kita kolaboratif untuk mewujudkan apa yang ingin kita capai, terutama visi sekolah tadi, ya. Visi sekolah visi sekolah itu nanti akhirnya akan terwujud ketika ada kerjasama kita semua. Insya Allah siap ya semuanya? Siap. Ya, mewujudkan generasi rohani yang bagaimana? Mandiri, mandiri, berprestasi. Iya, coba sekali lagi. Rohani, Islami, mandiri, berprestasi. Nah, mari visi kita, sekolah kita Islami, mandiri, dan berprestasi tadi kita mulai dari diri kita dengan kita mewujudkan, kita merencanakan, kita mencita-citakan, kemudian kita implementasikan, kita realisasikan dengan tindakan kita yang nyata, akhirnya tercipta budaya positif di lingkungan kita, dan akhirnya tercapailah visi sekolah kita menjadi sekolah yang unggul, berprestasi, dan insya Allah mudah-mudahan berkualitas dan selalu nomor 1 dan nomor 1 di lingkungan sekitar kita. Ya, demikian teman-teman materi yang bisa saya sampaikan dari apa yang sudah saya dapatkan dari program Guru Penggerak. Mudah-mudahan tidak hanya bermanfaat untuk saya, tapi bisa menularkan ke teman-teman dan bisa kita terapkan di lembaga kita. Insya Allah siap ya semuanya? Insya Allah. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Saya sendiri mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan, bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi
belajar, apa yang harus kita lakukan? Pintar Mbak Yasmin, mendengarkan Ustazah. Apa? Kalau di dalam kelas saat belajar kita harus apa? Mendengarkan Ustazah. Bisa seperti itu? Bisa. Oke, berarti keyakinan kelas nomor 1 saat belajar mendengarkan Ustazah. Mau hebat, mau pintar, belajar fokus mendengarkan Ustazah. Yakin itu bisa? Bisa. Bisa. Berarti kalau anak-anak mau hebat, mau pintar saat belajar harus apa? Mendengarkan Ustazah. Pintar Mbak Yasmin. Yang kedua, kira-kira apa lagi ya? Kita buat keyakinan tentang apa ya? Sekarang kalau saat bermain dengan teman-teman di dalam kelas, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Pintar Mbak Yasmin lagi. Tidak boleh berantem, tidak boleh bertengkar. Iya, tidak boleh jiwit-jiwit. Berarti itu tandanya apa ya? Iya, harus menjaga temannya. Tidak boleh jiwit-jiwit, tidak boleh bertengkar, harus jaga temannya. Berarti itu artinya apa? Sama temannya bagaimana? Baik sama pintar Kila, berbuat baik sama teman. Bisa wah anak-anak bisa semuanya. Kenapa kalau kita harus berbuat baik sama teman di saat di dalam kelas saat belajar? Biar kenapa? Biar saat belajarnya kenapa? Kalau kita berbuat baik sama teman di dalam kelas, tidak tukaran, tidak bertengkar sama teman di dalam kelas saat belajar, biar kenapa? Biar belajarnya jadi fokus. Nah itu tadi salah satunya kalau mau belajar fokus di dalam kelas berarti anak-anak harus saling sayang dan berbuat baik sama temannya. Mas Jidan sudah ditaruh tisunya. Yo, ya. Berarti yang kedua, tadi yang pertama mau jadi anak hebat, belajar, mendengarkan Ustazah. Yang kedua, saat belajar biar fokus harus apa? Berbuat baik dan sayang teman. Jadinya kalau ada yang bertengkar kan anak-anak bisa belajar nggak? Misalnya sedang belajar, tahu-tahu siapa namanya Kila, kalau Rahel bertengkar, rame royoan, terus kita nangis. Anak-anak lagi belajar dulu, langsung nyamuk kayak kok nangis. Kira-kira bisa belajar apa tidak? Nggak bisa. Karena nggak fokus pintar Mbak Yasmin. Karena nggak fokus jadi terganggu. Tukaran. Mbak siapa misalnya Mbak Faisa, Mbak Gede karo Mbak Rahel. Karena apa namanya rebutan tempat duduk. Akhirnya yang ada, aku belum pengen duduk di sini, aku di sini. Akhirnya nangis lagi, nggak jadi belajar. Akhirnya Ustazah harus menenangkan anak-anak. Sebetulnya belajarnya jadi tambah lama apa sebentar Kak Kila? Jadi tambah lama karena yang tadinya harus cepat segera belajar karena ada yang menangis, ada yang bertengkar, harus Ustazah selesaikan dulu. Jadi belajarnya anak-anak tambah lama. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua. Oke, nah itu tadi yang kedua. Yang pertama tadi mau jadi anak hebat, belajarnya mendengarkan Ustazah. Yang kedua, biar fokus di dalam kelas saat belajar, kita saling sayang sama teman. Nah itu sudah tadi di kelasnya sudah fokus, sudah belajarnya fokus, tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang rebutan, tidak ada yang elok-elokan, fokus. Terus di dalam kelasnya mendengarkan Ustazah, jadi anak-anak hebat semua. Terus yang ketiga, kira-kira kelasnya kalau sudah belajar, sudah bermain, itu apa yang harus kita lakukan? Dirapiin. Pintar Kak Kila, dirapikan kembali. Kenapa sih kita harus merapikan kembali ke tempatnya? Biar hilang
Berarti biar kelasnya bersih bagaimana tadi? Dirapikan kembali ke tempatnya. Kalau ada sampah bagaimana ya? Kita dapat semuanya dibuang ke tempat sampah. Berarti dengan begitu kelas kita menjadi bersih, menjadi rapi, menjadi indah, ya kan? Kalau sudah bersih, apa yang kita dapatkan? Pahala. Selain pahala, buat badan kita bagaimana kalau bersih itu? Pintar Mas Aza. Biar kita selalu sehat, tidak sakit-sakit. Dengan lingkungan yang bersih, badan kita jadi sehat. Jadi nggak bolak-balik. Izin nggak masuk, anaknya sakit, panas. Bisa jadi karena lingkungannya kotor, jadi banyak penyakit, akhirnya cepat sakit. Tapi kalau lingkungan kelas kita bersih, anak-anak suka membersihkan sampah yang ada di kelas, merapikan mainan ke tempatnya, mengembalikan alat tulis ke tempatnya, kelasnya menjadi bersih, rapi, anak-anak juga sehat. Oke, berarti yang keberapa tadi? Ketiga. Aku anak sehat. Suka apa? Membersihkan kelas dan merapikan kelas. Bisa seperti itu? Bisa. Mulai dari kapan ya kita lakukan hal itu? Mulai sekarang, pintar Mbak. Kalau mulai besok, Mas Azza mulai besok, berarti nanti kalau sudah belajar alat tulisnya berantakan, dibiarkan kan Mas Azza? Enggak, kalau hilang berarti bagaimana? Alat tulisnya hilang saat belajar, hilang. Ganti lagi. Temennya punya alat tulisnya nggak hilang, punya Mas Azza hilang. Berarti jadi bagaimana belajarnya? Tidak bisa, terganggu lagi karena alat tulisnya hilang. Temennya semuanya mewarna, ada semua, krayonnya ada semua, namanya spidol, pensilnya ada semua. Punya Mas Azza karena tidak mau merapikan, akhirnya hilang. Sudah wes, temannya selesai, Mas Azza saya bingung. Aku kok belum selesai ya? Alat tulisku kemana ya? Karena hilang semuanya. Nah, berarti yang ketiga tadi, aku anak sehat dan pintar, merapikan dan membersihkan kelas. Ada tiga ini, kita buat keyakinan kelasnya tiga ini. Yang pertama tadi apa? Aku jadi hebat dengan mendengarkan ustaz. Terus aku bisa fokus belajar karena sayang teman. Yang ketiga, aku sehat dan rajin, merapikan dan membersihkan kelas. Nah, kemudian yang satu lagi, kalau sama teman, sama ustazah, saat duduk, saat berbicara, itu kita sikapnya harus bagaimana ya? Diam dulu. Terus kalau berbicara sama ustazah, bagaimana kata-katanya? Kata-katanya harus bagaimana? Yang baik, pintar. Berarti boleh tidak bicara kalau ustazah kalau bilang, oh ustazah, aku bilang, maka gitu boleh apa tidak? Tidak. Astagfirullahaladzim, anak yang ustazah kok teriak-teriak. Telinganya jadi sakit, budek kata Mas Azza. Iya, telinganya ustazah jadi bunyi karena bicaranya teriak. Bicara pelan saja bisa. Iya, tidak sopan. Berarti kalau tidak sopan berarti kita harus sopan. Berbicara sama orang lain yang sopan dan santun. Bisa? Nah, kalau mau izin ke belakang, angkat tangan. Izin. Jadi ustazah tahu kok nggak boleh. Iki mana tuh yang punya aku ustazah nggak tahu. Tapi kalau angkat tangan, oh Mbak Kila, ada apa Mbak Kila? Jadi ustazah tahu. Aku permisi mau pipis, boleh. Angkat tangan lagi Mas Rafa. Aku permisi mau minum, enggak Mas Yud. Terima kasih. Ya, jadi ustazah tahu siapa yang mau izin ke belakang, siapa yang